锤死你！拿不走！你的命！黑龙线！啊！ Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Jiankun Season 6 episode 7 dan 8. Yang mana pada Wudong Jiankun Season 6 episode 7 dan 8 ini menceritakan Lindong yang akan mulai mengikuti kompetisi 100 kelompok. Dan Lindong akan menghadapi orang di ranah yang jauh di atasnya yang membuat Lindong akan memperlihatkan teknik terbarunya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Lang Tian lari ke dalam hutan setelah terluka parah karena melawan Lindong kemarin. Dan Lang Tian tidak menyangka bisa-bisanya manusia rendahan dari keluarga cabang membuatnya kalah berulang kali. Dan sambil memegangi lukanya itu, Lang Tian pun tidak terima dengan semua ini. Akan tetapi lukanya yang semakin parah membuat Lang Tian hampir mati dan tidak sadarkan diri. Dan sebelum menutup matanya pun, Lang Tian masih berkata jika dirinya tidak terima dengan semua ini. Setelah itu pun muncul dua mata sambil berkata jika dia tidak menyangka bahwa anak kebanggaan keluarga Lin mati dengan begitu menyedihkan. Setelah itu pun terlihat jika dua mata itu membentuk monster iblis. Kemudian iblis ini bertanya apakah Lang Tian ingin balas dendam jika memang dia tidak terima. Terlihat Lang Tian pun tidak tahu siapa sosok monster ini. Dan iblis ini pun meminta Lang Tian bekerja sama dengannya, serta iblis ini berjanji jika dia bisa memperpanjang hidup Lang Tian, bahkan bisa memberinya kekuatan untuk membantu Lang Tian menghilangkan aibnya ini. Di sini iblis itu juga berkata jika ini adalah kesempatan terakhir Lang Tian sebelum seluruh harapan hidupnya lenyap. Dan terlihat jika iblis ini pun masuk ke dalam tubuh Lang Tian lewat lukanya itu. Sementara Lindong Xiaoyan dan Xiao Diao pun sudah berada di dekat kota Wanxiang yang adalah pintu masuk ke kawasan inti medan perang kuno. Lindong pun tidak menyangka jika setelah mengasah diri selama setahun lebih, akhirnya dia sampai di perang terakhir dalam perang 100 kelompok. Setelah itu terlihat seorang gadis yang sedang dikejar oleh dua orang dari dinasti Feng Yun karena mereka ingin mendapatkan teknik warisan pada gadis itu. Terlihat dengan cepat pun gadis ini menahan serangan dua orang itu. Namun pada akhirnya gadis ini terlempar karena tidak bisa menahan serangan tersebut. Kemudian terlihat gadis ini lari setelah menyerangkan teknik asapnya. Akan tetapi salah satu orang ini malah tertarik dengan keindahan tubuh gadis tersebut. Terlihat orang itu pun berhasil menangkap gadis ini dan berusaha menyentuh tubuhnya. Akan tetapi untungnya gadis ini bisa dengan cepat menghindar. Kemudian gadis ini pun terus menghindari orang itu yang berusaha untuk menangkapnya. Sementara Lindong CS yang berada di situ hanya melihat dari balik batu. Terlihat gadis ini pun langsung terlempar setelah berusaha menahan serangan orang tadi. Dengan cepat pun orang itu langsung menangkap gadis tersebut untuk melumpuhkan dirinya. Di sini pun orang satunya meminta temannya itu untuk menyerahkan gadis ini kepada senior mereka dulu. Yang mana setelah senior mereka berhasil merebut warisan, maka pemuda ini bebas melakukan apapun pada gadis ini. Melihat itu pun, Lindong berniat membantu. Akan tetapi Xiao Diao menahannya karena menyadari gadis ini tidak sederhana. Kemudian terlihat dua orang tadi terlempar setelah gadis ini mengeluarkan simbol dari dahinya dan kekuatan dari tubuhnya. Dan kemudian muncul hodam dari gadis ini yang berbentuk monyet raksasa. Melihat hal itu pun, kedua orang tadi sadar jika ini adalah kekuatan warisan. Dan mereka berniat menangkap gadis itu selagi dia belum bisa mengendalikan hodam itu sepenuhnya. Di sini pun terlihat jika monyet besar ini pun langsung menghantam salah satu orang tadi. Dan kemudian monyet ini juga menyerang orang satunya yang sudah menyerangnya secara diam-diam. Terlihat monyet ini pun langsung menangkap pemuda itu dan langsung menggigitnya hingga tewas. Setelah itu pun monyet itu berusaha mengejar orang satunya yang kabur. Akan tetapi gadis itu berusaha menarik lagi monyet besar ini ke dalam tubuhnya. Namun monyet itu mampu melepaskan diri dan sekarang sudah lepas kendali.
Terlihat monyet ini pun kembali mengejar orang yang kabur tadi dan langsung menghabisinya. Sementara Lindong CS pun hanya bisa terdiam melihat itu. Setelah itu monyet besar ini pun berusaha untuk menyerang gadis tadi yang berusaha untuk mengendalikannya. Melihat hal itu pun Lindong sadar jika jiwa pemanggil telah kehilangan kendali. Dan Lindong langsung memasukkan kekuatan simbolnya ke dalam gadis itu untuk membantunya. Yang mana karena itu pun gadis ini mampu menarik lagi monyet besar ini ke dalam tubuhnya. Akan tetapi setelah itu pun gadis ini jatuh tak sadarkan diri di pelukan Lindong. Kemudian terlihat jika Lindong CS pun menunggui gadis ini sampai sadar hingga malam hari. Di sini pun Xiaodio bertanya kenapa dengan Lindong hari ini. Akan tetapi Lindong menjawab jika dirinya tidak apa-apa. Xiaodio pun juga mengatakan jika Lindong sudah melihat bahwa ada sebuah kekuatan yang aneh di dalam tubuh gadis ini. Dan Xiaodio mengingatkan Lindong karena kekuatan ini bisa hilang kendali kapanpun. Yang mana Xiaodio meminta Lindong menjauhi gadis ini karena terdapat bahaya besar dalam gadis ini. Akan tetapi Lindong pun teringat dengan Jintan adiknya itu. Di sini pun Xiaodio bertanya apakah Lindong sudah merindukan rumah. Dan Lindong sadar jika mereka memang sudah cukup lama datang ke medan perang kuno ini. Setelah itu pun gadis ini pun akhirnya sadar dari pingsannya. Namun terlihat gadis ini terkejut dan ketakutan melihat mereka bertiga ini. Di sini Lindong pun memberitahu jika tadi gadis ini pingsan. Dan karena Lindong khawatir terjadi sesuatu pada gadis ini, maka Lindong pun membawanya ke tempat ini. Di sini pun ternyata gadis ini bernama Surou dari dinasti Daqing. Dan Surou ini teringat sesaat sebelum dirinya pingsan tadi. Xiaodio pun meminta Surou untuk menenangkan diri. Karena jika mereka bertiga punya niat jahat, maka pasti Surou ini sudah tidak akan bangun lagi. Di sini pun akhirnya Surou meminta maaf karena sudah salah paham dengan mereka. Dan kemudian Surou ini pamitan pergi karena dia merasa membawa nasib buruk. Serta Surou tidak mau menyusahkan mereka bertiga. Di sini pun Xiaodio menahan Lindong lagi yang ingin mengejar Surou. Dan Xiaodio meminta agar Lindong menghindari masalah yang tidak perlu saat di medan perang kuno. Terlihat Lindong pun hanya bisa mengikuti perkataan Xiaodio tersebut. Setelah itu hari berganti pagi dan terlihat semua orang sudah berada di kota Wanxiang tersebut. Dan kedatangan mereka ini adalah untuk menentukan pemenang di perang terakhir serta membuktikan siapa yang merupakan orang unggul yang paling bersinar di antara para anak muda di dinasti wilayah Xuan Timur ini. Dan mereka juga akan mendapatkan penghargaan dari sekte super karena itu sehingga dinasti asalnya bisa mencapai puncak reputasi. Akan tetapi perang kali ini hanya berhak diikuti oleh orang dengan kekuatan di ranah nirwana ke atas. Yang mana karena itu mereka harus menerima pengujian kekuatan oleh prasasti nirwana. Dan orang yang lolos pengujian akan mendapatkan segel nirwana yang diberikan oleh prasasti nirwana itu. Di sini pun juga diberitahu jika segel nirwana terbagi menjadi 3 peringkat, yaitu peringkat langit, bumi, dan manusia. Dan di setiap peringkat, juara akan diurutkan menurut kekuatan. Maka dari itu mereka harus mengalahkan peserta lain dan merebut segel nirwana di tangan mereka. Karena inilah tujuan akhir perang mereka kali ini. Serta hanya dengan naik hingga ke segel nirwana peringkat langit, baru bisa mendapatkan hak memperebutkan papan peringkat nirwana. Di sini pun Xiaodio bertanya apakah Lindong masih belum mau unjuk gigi. Dan mendengar itu, Lindong pun langsung maju ke prasasti nirwana tersebut. Di sini pun semua orang mengenal Lindong karena Lindong pernah mengalahkan orang dari dinasti super. Dan mereka pun ingin melihat kemampuan Lindong di tempat ini. Kemudian sinar di prasasti nirwana itu naik dengan cepat setelah Lindong menempelkan tangannya. Dan semua orang pun terkejut karena sinar itu terus naik ke atas. Yang mana semua orang berpikir jika seharusnya Lindong punya kesempatan untuk masuk papan peringkat nirwana. Akan tetapi Lindong menarik tangannya karena dia sadar untuk tidak terlalu pamer. Dan terlihat Lindong ini berada di nomor 2 peringkat bumi karena menahan kekuatannya itu. Melihat itu pun orang-orang baru tahu alasan Lindong bisa mengalahkan orang dinasti super. Karena begitu turun tangan, dia langsung menjadi juara 2 peringkat bumi. Setelah itu pun Xiaodio dan Xiaoyan yang maju ke depan. Dan terlihat jika Xiaodio berada di nomor 3, sementara Xiaoyan berada di nomor 4 peringkat bumi. Karena ternyata mereka berdua ini juga menahan kekuatan seperti Lindong. Setelah itu semua orang dikejutkan karena peringkat langit sudah keluar. Namun mereka ini semuanya orang dari dinasti super. Dan semua orang protes karena dinasti super langsung mendapatkan segel nirwana peringkat langit, bahkan poinnya dimulai dari 100. Sedangkan semua poin awal segel nirwana peringkat bumi ke bawah dimulai dari 0. Dan orang-orang ini merasa jika aturan ini terlalu memihak dinasti super.
Bahkan akan terlalu mudah bagi mereka untuk merampas segel nirwana orang lain. Setelah itu pun muncul Feng Chang dari dinasti Feng Yun di ranah nirwana tingkat 4 bersama anak buahnya dan mengatakan jika pemenang akhir dalam perang 100 kelompok selalu merupakan dari dinasti super. Dan orang-orang dari dinasti rendah seperti mereka ini hanya untuk melengkapi jumlah peserta. Di sini Feng Chang bertanya apakah mereka masih menginginkan keadilan. Saat Lindong akan turun tangan pun, Xiao Dio kembali menahannya. Dan Xiao Dio menyarankan agar mereka masuk dan melihat dulu. Kemudian Feng Chang pun mengatakan jika hari ini orang-orang tersebut bisa berdiri di sini saja sudah termasuk kemuliaan yang sangat besar. Dan bagi Feng Chang, dengan kemampuan mereka yang tidak seberapa itu, mereka tidak mempunyai hak untuk bernegosiasi dengan dinasti super. Melihat orang dari dinasti Feng Yun ini pun, Suro pun perlahan meninggalkan tempat ini. Dan menyadari Suro ingin pergi, Feng Chang pun bertanya pada penjaga apakah sudah boleh dimulai. Terlihat penjaga itu membuka gerbang karena perang 100 kelompok secara resmi dimulai. Dan di sini pun Feng Chang serta anak buahnya ini yang masuk dulu. Melihat itu pun semua orang ikut menyusul masuk. Yang mana kemudian Lindong, Xiaoyan dan Xiao Dio pun juga ikut masuk ke dalam arena. Di sini pun juga diumumkan jika perang 100 kelompok hanya melihat kemenangan dan kekalahan dan tidak memperdulikan hidup dan mati. Yang mana 3 hari kemudian 24 peserta teratas di papan peringkat akan memiliki hak untuk mendaki Gunung Baichao dan berpartisipasi dalam perang juara. Serta berhak diprioritaskan untuk dipilih masuk ke sekte super. Melihat Lindong yang tidak juga bertindak, Xiao Dio pun memberitahu jika semua orang akan menghilang. Akan tetapi Lindong sadar jika mereka menyerang orang dengan poin rendah, maka akan sulit untuk masuk peringkat 24 teratas dalam waktu 3 hari. Dan Lindong pun ingin menantang orang dari dinasti super. Namun Xiao Dio memberitahu jika semua orang dinasti super ini tidak hanya punya kemampuan hebat, tetapi juga punya banyak sekutu yang merepotkan di sisi mereka. Akan tetapi mendengar itu Lindong merasa jika itu artinya poin yang bisa mereka dapatkan akan menjadi semakin banyak. Setelah itu terlihat Suro yang kembali ditekan oleh Feng Chang dan para anak buahnya dari dinasti Feng Yun ini. Bahkan terlihat jika Hodam Suro ini tidak bisa menerobos formasi yang dibuat anak buah Feng Chang itu. Terlihat Feng Chang pun terus menyerang karena dia ingin merebut warisan itu dari Suro tersebut. Akan tetapi terlihat Lindong pun langsung menyerangkan teknik spiritualnya ke arah Feng Chang. Dengan satu tangannya pun, Feng Chang langsung menahan pukulan Lindong. Namun Lindong mampu berpindah dan langsung menghancurkan formasi yang mengurung Suro tadi. Dan karena itulah, monyet besar tadi mampu masuk lagi ke dalam tubuh Suro. Namun lagi-lagi, Suro pun hampir tidak sadarkan diri karena hal itu. Melihat itu pun Feng Chang merasa jika Lindong sudah bosan hidup karena dia berani ikut campur urusan dinasti super. Akan tetapi Lindong mengatakan jika dia memang mencari dinasti super. Di sini pun Feng Chang akan membiarkan mayat Lindong utuh jika Lindong menyerahkan Suro ini. Akan tetapi dengan cepat pun Xiaoyan menyerang salah satu anak buah Feng Chang. Dan di sini pun terlihat pertarungan Xiaoyan dengan salah satu anak buah Feng Chang itu. Di sini pun Feng Chang meminta 2 anak buah lainnya untuk menghabisi Lindong dan Suro. Akan tetapi Xiao Dio datang untuk menolong Lindong ini. Dan bagi Xiao Dio, kedua orang itu tidak pantas memberikan ancaman kepada Xiao Dio. Menyadari jika kemampuan Xiao Dio belum pulih, Lindong pun meminta Xiao Dio untuk melindungi Suro. Sementara Feng Chang pun akan Lindong hadapi. Kemudian terlihat jika Lindong pun langsung menghampiri Feng Chang ini. Dan Lindong mengatakan jika warisan yang ada di tubuh Suro itu pasti akan Lindong lindungi. Sedangkan segel nirwana di tubuh Feng Chang akan Lindong anggap sebagai permintaan maaf Feng Chang. Feng Chang pun tidak menyangka jika kultivator ranah nirwana tingkat 3 dari dinasti rendah ternyata berani mengincarnya. Dengan cepat pun Lindong menahan menggunakan tangannya saat Feng Chang mulai menyerang Lindong ini. Dan Lindong merasa jika kemampuannya lebih dari cukup untuk menghadapi Feng Chang tersebut. Terlihat Lindong menggunakan kekuatan pelahap untuk menelan serangan Feng Chang tadi. Kemudian Feng Chang menyerangkan lagi tekniknya itu melihat Lindong yang semakin dekat. Akan tetapi Lindong terus menggunakan teknik pelahapnya untuk menelan serangan tersebut. Dan Lindong pun langsung menyerangkan teknik spiritualnya ke arah Feng Chang. Di sini pun Feng Chang heran karena setiap bertukar serangan dengan Lindong, kekuatan sejati Feng Chang ini terus berkurang. Kemudian terlihat Lindong dan Feng Chang ini pun meneruskan pertarungan mereka berdua, yang mana pertarungan ini pun terjadi begitu sengit di udara. Di sini pun Feng Chang menyadari jika ternyata Lindong mempunyai pelindung melihat energi yang sangat aneh dari tubuh Lindong ini.
Terlihat Feng Chang pun langsung mengeluarkan tekanan yang sangat besar untuk menahan Lindong. Dan Feng Chang ingin memperlihatkan perbedaan antara nah. Akan tetapi bagi Lindong tidak masalah meskipun Feng Chang sudah berada di puncak ranah nirwana tingkat 4. Yang mana terlihat Lindong langsung mengeluarkan formasi kuno Jian Kun. Dan Lindong pun mampu menghilangkan tekanan Feng Chang ini menggunakan formasi Jian Kun tersebut. Namun Feng Chang tidak peduli sehebat apapun kemampuan Lindong karena Feng Chang tetap akan menghabisi Lindong. Terlihat Lindong pun langsung mengeluarkan seni bela diri spiritualnya melihat Feng Chang yang juga mengeluarkannya. Sementara terlihat Xiao Dio masih melindungi surau dan Xiao Yan masih menghadapi satu anak buah Feng Chang tadi. Setelah itu Feng Chang mengeluarkan teknik yang bernama telapak angin siluman. Akan tetapi Lindong pun juga langsung mengeluarkan telapak surgawi pengurung kehancuran besar. Melihat itu pun Feng Chang terkejut karena ternyata Lindong juga punya teknik bela diri spiritual. Dan Feng Chang baru tahu jika ternyata Lindong menyembunyikan kemampuannya. Di sini pun terlihat jika mereka berdua terus adu kekuatan dari teknik bela diri spiritual mereka ini. Yang mana Lindong pun akhirnya mampu menekan Feng Chang tersebut. Feng Chang pun merasa jika setidaknya Lindong sudah mencapai ranah nirwana tingkat 4. Di sini pun terlihat jika Xiao Dio masih melindungi surau dari dua anak buah Feng Chang itu. Sementara Xiao Yan terus menekan satu anak buah dari Feng Chang tersebut. Setelah itu Lindong meminta Feng Chang mengerahkan semua jurusnya. Karena jika terlambat maka tidak akan ada kesempatan lagi bagi Feng Chang ini. Mendengar itu pun Feng Chang terlihat sangat marah. Sedangkan Xiao Dio berhasil mengalahkan dua anak buah Feng Chang itu dan Xiao Yan juga sudah mengalahkan satu orang tadi. Melihat itu pun Feng Chang baru tahu jika ternyata Xiao Yan dan Xiao Dio juga sudah punya kekuatan ranah nirwana tingkat 4. Kemudian Feng Chang pun mengeluarkan pusaka jiwa tingkat langit dan mengeluarkan teknik segel raungan langit naga hitam. Di sini pun terlihat jika Feng Chang ini mengeluarkan kekuatan besarnya disertai amarah. Karena Lindong mampu memaksanya mengeluarkan kartu truf yang sebenarnya. Dan terlihat jika Feng Chang ini langsung memanggil naga hitam dari segel raungan langit naga hitam miliknya. Terlihat Xiao Dio dan Xiao Yan pun terkejut melihat hal tersebut. Dan Mu Hongling yang berada di situ pun tahu jika ternyata ini adalah jiwa naga. Sementara Lindong terkejut karena Feng Chang mengeluarkan pusaka jiwa tingkat langit. Setelah itu pun muncul naga hitam yang langsung menyerang ke arah Lindong ini. Akan tetapi dengan cepat pun Lindong langsung menghindari serangan itu. Di sini pun Feng Chang akan mengambil nyawa Lindong jika kemampuan Lindong hanya begini saja. Akan tetapi Lindong pun langsung mengeluarkan perisai sisik hijau dari teknik naga langit hijau yang kemarin Lindong dapatkan untuk menahan serangan Feng Chang ini. Terlihat Lindong pun berusaha sekuat tenaga untuk bisa menahan serangan tersebut. Namun terlihat perisai itu pecah setelah Feng Chang menambahkan lagi kekuatan serangannya. Di sini pun terlihat pemuda yang bersama Hongling tidak menyangka jika ranah nirwana tingkat 3 berani melawan Feng Chang dari ranah nirwana tingkat 4. Yang mana itu sama saja seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Akan tetapi bagi Mu Hongling, siapapun yang meremehkan Lindong maka akan menerima ganjarannya. Karena bahkan Lindong ini belum menggunakan kartu trufnya yang sebenarnya. Setelah itu Feng Chang dikejutkan melihat Lindong yang ternyata masih selamat. Di sini pun Lindong mengakui jika pusaka jiwa tingkat langit memang merepotkan. Melihat Lindong pun, Feng Chang kembali menggunakan naga hitamnya untuk membunuh Lindong ini. Terlihat naga itu langsung bergerak, bahkan tubuh Lindong terkena sapuan dari ekor naga tersebut. Dan setelah itu pun, naga hitam itu langsung melilit tubuh Lindong. Melihat itu pun Surou hanya bisa meminta maaf karena merasa dirinya lah yang mencelakakan Lindong CS ini. Saat Xiao Yan akan maju membantu Lindong pun, terlihat Xiao Dio langsung menahannya. Karena Xiao Dio tahu jika Lindong bisa mengatasi ini. Terlihat Lindong pun langsung mengeluarkan teknik lonceng naga hijau tidak bergerak untuk menahan lilitan naga hitam ini. Namun terlihat jika naga hitam tersebut masih melilit dengan sangat kuat. Akan tetapi Lindong pun langsung mengeluarkan teknik naga langit hijau. Yang mana terlihat Lindong sudah menggunakan armor naganya dan muncul naga hijau hasil teknik yang diajari Qingzi kemarin. Di sini pun naga hitam milik Feng Chang sekarang sudah berhadapan dengan naga hijau milik Lindong. Dan kemudian Feng Chang menyerangkan naganya melihat naga milik Lindong sudah bergerak maju. Di sini pun terlihat pertarungan sengit dari dua jiwa naga tersebut.
Yang mana naga hijau milik Lindong ini pun terus menekan dan melilit naga hitam milik Feng Chang. Terlihat naga hijau milik Lindong ini pun melemparkan naga hitam Feng Chang ke tanah. Yang mana setelah itu muncul ledakan besar karena naga hijau Lindong berhasil membanting naga hitam milik Feng Chang tersebut. Dan bahkan hal itu pun membuat Feng Chang ini terluka. Setelah itu Lindong kembali bergerak untuk mengambil nyawa Feng Chang ini. Melihat itu pun Feng Chang berusaha menahan dan mengancam jika dinasti Feng Yun pasti tidak akan melepaskan Lindong. Akan tetapi menggunakan teknik naga langit hijau pun Lindong langsung menghabisi Feng Chang ini. Setelah itu terlihat pusaka jiwa langit tadi dan segel nirwana yang muncul setelah Feng Chang ini meninggoy. Dan dengan cepat pun Lindong langsung mengambil dua benda tersebut. Tianjie Lingbao, Nipan Yin. Dan di depan prasasti nirwana pun semua orang melihat jika Lindong sudah menghabisi Feng Chang dari dinasti super. Bahkan peringkat Lindong sekarang hampir menembus peringkat bumi dan masuk ke peringkat langit. Yang mana ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perang 100 kelompok. Sementara melihat Lindong, pemuda yang bersama Hongling tadi pun merasa jika Lindong mungkin adalah lawan yang cukup tangguh. Setelah itu pun Xiao Dio merasa jika Lindong terlalu lambat karena Xiao Yan saja lebih cepat dari Lindong untuk mengalahkan musuh. Xiao Yan pun memberitahu jika dirinya dan Xiao Dio sudah menyerap beberapa segel nirwana. Dan Xiao Yan berniat memberikan sisa segel nirwana untuk Lindong karena benda itu tidak banyak membantu peningkatan kekuatan mereka berdua. Di sini Suro juga berniat memberikan segel nirwana miliknya sebagai balas budinya kepada Lindong. Akan tetapi Xiao Dio pun meminta Suro untuk menyimpan itu. Terlihat Lindong memberikan segel nirwana dari Xiao Yan itu kepada Suro karena Lindong teringat jika dirinya memiliki seorang adik perempuan yang seusia dengan Suro ini. Yang mana seandainya adiknya dalam bahaya, Lindong hanya berharap ada orang yang menolongnya juga. Kemudian Lindong pun memperkenalkan Lin Yan dan Lin Diao kepada Suro tersebut.兄弟, Lin Diao和Lin Yan. Setelah itu pun Xiao Dio memeriksa seberapa berharganya segel nirwana dari dinasti super itu. Sementara itu terlihat orang-orang kuat di luar yang terus memperhatikan prasasti nirwana tersebut. Di sini pun pengurus Istana Suci 9 Surga mengatakan jika pertandingan ini baru saja dimulai. Namun Lindong yang adalah bocah dari dinasti tingkat rendah ini sudah akan naik dari peringkat bumi menuju peringkat langit. Dan terlihat salah satu pengurus sekte lain penasaran sekte mana yang akan Lindong masuki jika dia bisa menembus babak final. Namun menurut Liu Tong dari sekte Yuan bahwa hanya juara pertama saja yang berhak bergabung dengan sekte Yuan miliknya. Kemudian terlihat jika Pak Tua kemarin ternyata bernama Wu Dao dari sekte Dao. Di sini Xiao Dio sadar jika sekarang mereka sudah terkenal, yang mana para dinasti super yang sombong itu pasti akan datang mencari masalah. Lindong pun juga sadar jika jarak mereka dengan 24 besar peringkat langit masih cukup jauh, yang mana jika orang-orang itu berinisiatif mengantarkan segel nirwana, maka Lindong akan menghadapi semuanya. Di sini Xiao Dio pun meminta Lindong untuk menyembuhkan luka lebih dulu, karena Xiao Dio khawatir jika Lindong sekarang bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang selevel. Kemudian Lindong meminta Suro ikut bersamanya untuk menyembuhkan luka karena tidak akan aman jika Suro sendiri. Di sini Xiao Dio mengatakan meskipun benda di tubuh Suro itu merepotkan, namun Xiao Dio masih mempunyai cara. Akan tetapi saat mereka akan pergi, terlihat pemuda tadi datang. Dan melihat Lindong tadi sangat tangguh, pemuda ini pun meminta Lindong untuk bertukar jurus dengannya. Di sini Lindong pun merasa jika pemuda ini ingin membalaskan dendam Feng Chang tadi. Namun sambil memberikan sebuah botol, pemuda ini mengatakan jika dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Feng Chang dan hanya tertarik dengan pertarungan Lindong. Akan tetapi karena Lindong sedang terluka, maka pemuda ini tidak bisa memanfaatkan orang yang sedang kesusahan. Maka dari itu dia memberikan botol tadi yang berisi obat untuk menyembuhkan luka Lindong. Dan saat mereka bertemu di puncak gunung Baijiu nanti, maka mereka berdua akan bertarung lagi sepuasnya. Di sini pun Lindong bertanya siapa nama pemuda ini. Dan ternyata dia adalah Qin Tian dari dinasti Tianyuan di ranah nirwana tingkat 6. Mendengar itu pun Suro terkejut karena Qin Tian ini adalah orang yang menempati posisi pertama dari peringkat langit. Di sini pun Lindong berjanji akan menemui Qin Tian ini di puncak gunung Baijiu. Melihat Lindong akan pergi, Qin Tian pun memperingatkan jika sebelum lukanya pulih, sebaiknya Lindong menghindari pewaris 4 sekte iblis sebisa mungkin, terutama 3 iblis keluarga Song, karena mereka sedang memburu pewaris sekte agung. Terlihat Lindong pun berterima kasih karena sudah diperingatkan. Setelah Lindong CS pun pergi, Hongling menyayangkan karena Qin Tian tidak jadi bertarung. Dan Hongling mengajak Qin Tian pergi karena sudah tidak ada tontonan lagi. Di sini pun Qin Tian berniat mendapatkan juara perang 100 kelompok agar Hongling tahu jika hanya dirinya lah yang pantas untuk Mu Hongling ini.
Sementara terlihat jika Lindong dan Suro berada di sebuah gua untuk menyembuhkan luka mereka. Di sini pun Lindong sadar jika kekuatan di dalam segel itu akan menyerang balik Suro. Namun Suro memberitahu meskipun kekuatan ini sangat ganas, namun ada banyak lapisan segel yang menekannya. Yang mana jika Suro tidak dengan sengaja membuka segelnya, maka segel ini tidak akan melukai dirinya. Di sini pun Lindong melihat jika kombinasi formasi ini sangat misterius. Akan tetapi Lindong tidak jadi menyentuh segel itu karena segel tersebut terletak tepat di dada Suro. Dan Lindong bertanya apakah kekuatan Suro tidak akan terpengaruh oleh segel ini. Di sini Suro pun memberitahu jika dirinya sudah bisa menahan kekuatan 2 lapisan segel. Yang mana suatu hari nanti saat dirinya bisa memurnikan kekuatan ini sepenuhnya, maka tidak akan ada yang bisa membatasinya. Sementara terlihat Xiaoyan dan Xiaodio berkultivasi di depan gerbang gua itu. Setelah itu pun mereka dikejutkan karena ada orang yang datang lagi untuk menyerang. Dan orang itu meminta 2 anak buahnya untuk menghabisi Xiaoyan dan Xiaodio. Melihat itu pun Xiaodio menyerahkan 2 orang itu kepada Xiaoyan agar mereka tidak mengganggu Lindong. Dan terlihat jika Xiaoyan pun langsung menghadapi 2 orang tersebut. Sementara Xiaodio langsung menggunakan tekniknya untuk menghadapi orang dengan kekuatan berwarna hijau itu. Di sini pun Xiaodio mendengar ada penganut aliran sesat yang suka bersembunyi di kuburan untuk berlatih kultivasi dan menukar umur kehidupan dengan energi. Dan pasti orang ini adalah salah satunya. Di sini pun ternyata orang ini adalah Jenderal Jiwa Kematian di ranah Nirwana tingkat 5. Terlihat Xiaodio pun langsung menghadapi Jenderal Jiwa Kematian ini. Di sini pun Jenderal Jiwa Kematian ingin tahu apakah Xiaodio bisa membunuhnya karena tubuh Jenderal Jiwa Kematian ini sudah lama tergerus oleh energi kematian. Namun di sini terlihat jika Xiaodio mampu melukai orang ini. Setelah itu pun orang ini mengeluarkan teknik tirai hantu Yama untuk menyerang Xiaodio. Yang mana terlihat jika teknik ini langsung mengurung Xiaodio. Akan tetapi Xiaodio langsung mengeluarkan kekuatan rantainya untuk menghancurkan teknik tersebut. Dan di sini Xiaodio sadar jika orang ini sepertinya bukan datang untuk merebut segel Nirwana, melainkan sepertinya ingin membunuh untuk membungkam saksi. Dengan cepat pun Jenderal Jiwa Kematian ini menghindari serangan rantai dari Xiaodio tersebut. Namun Jenderal Jiwa Kematian sadar jika di dalam gua ada seseorang yang sedang menerobos tingkat kultivasi, melihat fluktuasi kekuatan yang muncul dari dalam. Dengan cepat pun Xiaodio menggunakan rantainya lagi, melihat Jenderal Jiwa Kematian ini berusaha menyerang langsung ke dalam gua. Dan karena itu Jenderal Jiwa Kematian sadar jika orang di dalam gua itu sangat penting bagi Xiaodio. Kemudian setelah itu pun Xiaoyan dan Xiaodio sadar jika Lindong akan segera menerobos ranah melihat kekuatan besar yang muncul di langit. Dan terlihat Xiaoyan pun berusaha sekuat tenaga untuk menahan 2 orang itu. Namun di sini Xiaoyan merasa sakit karena kekuatannya ditarik terlalu cepat dan terkena serangan balik. Dengan cepat pun Xiaodio melindungi Xiaoyan yang akan diserang oleh 2 orang tadi. Namun terlihat jika Jenderal Jiwa Kematian pun langsung berusaha masuk ke dalam gua. Kemudian 2 orang tadi langsung menggunakan segel iblis kematian melihat Xiaoyan yang sudah terluka. Dan hal itu membuat Xiaodio bingung harus mengejar Jenderal Jiwa Kematian atau melindungi Xiaoyan. Akan tetapi Suro yang sadar pun langsung mengeluarkan hodamnya untuk menghadapi Jenderal Jiwa Kematian ini. Melihat hal itu pun Xiaodio langsung berbalik untuk melindungi Xiaoyan dulu. Yang mana dengan cepat Xiaodio pun langsung menyerang 2 orang tadi. Sementara Suro yang sudah keluar pun tidak akan membiarkan Jenderal Jiwa Kematian ini menghabisi Lindong. Terlihat menggunakan kekuatan kematiannya, Jenderal Jiwa Kematian ini menyerang monyet besar itu. Namun di sini pun Suro langsung membuka segel tahap 2 miliknya. Yang mana hal itu membuat monyet besar ini mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang. Di sini terlihat pertarungan sengit antara monyet besar itu melawan Jenderal Jiwa Kematian tersebut. Akan tetapi Suro hampir kehabisan tenaganya yang membuat serangan monyet itu tak satu pun mengenai Jenderal Jiwa Kematian ini. Dan kemudian Jenderal Jiwa Kematian ini menggunakan tekniknya lagi untuk menahan pergerakan monster tersebut. Setelah itu terlihat jika Jenderal Jiwa Kematian ini pun langsung berusaha memakan Suro. Akan tetapi dengan cepat Lindong datang dan memasukkan kekuatannya ke dalam Suro. Dan hal itu pun mampu menghancurkan serangan dari Jenderal Jiwa Kematian itu. Melihat itu pun Xiaodio lega karena Lindong datang di saat yang tepat. Setelah menyadari jika Suro tidak terluka, Lindong pun langsung akan menghadapi Jenderal Jiwa Kematian ini. Kemudian pun Jenderal Jiwa Kematian ini meminta 2 anak buahnya memberikan kekuatan sejati mereka padanya.
Melihat itu pun, Lindong langsung mengeluarkan naga hitam dari segel raungan langit naga hitam yang didapatkan dari Feng Zhang tadi. Merasa kekuatannya belum cukup, Jenderal Jiwa Kematian pun menarik dengan paksa seluruh kekuatan dari dua anak buahnya itu. Di sini pun dua orang itu menyarankan untuk mundur dulu karena urusan Tuan Agung mereka belum selesai. Akan tetapi Jenderal Jiwa Kematian merasa jika Lindong ini tidak mati, maka kelak pasti akan menghalangi rencana besar Tuan Agung mereka. Terlihat Lindong pun langsung mengendalikan naga hitam tersebut. Sementara Jenderal Jiwa Kematian langsung menggunakan cakar 10.000 hantu setelah menyedot habis kekuatan dua anak buahnya itu. Kemudian terlihat ledakan besar karena tabrakan dua kekuatan ini. Namun Lindong yang masih sehat pun tidak akan melepaskan orang ini, tidak peduli siapa orang tersebut. Dan itulah guys alur cerita Wudong Jiankun season 6 episode 7 dan 8 ini. Gak nyangka ya Lindong bisa mengalahkan orang di ranah puncak nirwana level 4. Dan siapa lagi musuh yang akan Lindong temui? Kita tunggu saja dalam Wudong Jiankun season 6 episode selanjutnya. Akhir kata, maafin Mimin yang gak bisa secepat orang lain. Dan see you next episode.